Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amatna bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dan masuk kelas secara virtual, dan kali ini kita akan bahas soal topik adab puasa dan hal-hal yang dimakruhkan saat berpuasa gitu ya. Jadi kalau soal puasa kan kita sudah berpuasa semua, rukunnya kemarin sudah kita bahas juga. Nah, sekarang adalah bahas soal adab atau tata krama. Jadi ada hal yang itu perlu dilakukan saat berpuasa, gitulah kira-kira teman-teman. Nah, kita akan bahas. Baik, saya akan share screen dulu teman-teman. Nah, program Ma'had kelas ya. Ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adabus shiyam wa makruhat. Jadi adab-adab saat berpuasa dan hal-hal yang dimakruhkan ya. Jadi ada yang makruh dalam berpuasa itu, bukan hanya yang penting kita puasa, enggak, tapi ada adabnya. Adab itu kan tata krama atau sesuatu yang kalau kita kerjakan itu menjadi fadilah, menjadi keutamaan, dan itu lebih baik gitu ya. Lisyami adabun kasiratun kamayali. Jadi puasa itu memiliki adab-adab yang sangat banyak sekali. Pertama, as-sahur ya. Sahur itu bukan hanya agar kita kenyang, tapi itu disunahkan. Itu menjadi adab bagi orang yang berpuasa. Yustahabbu liman yuridu as-siyama ayatasahhar lima fis sahur minal barakah wal isti'anah ala siyamin nahar wa mukhalafati ahli kitab. Disunahkan bagi orang yang ingin berpuasa ajatas sahara untuk bersahur ya. Karena dalam sahur ada barakah dan membantu kita untuk kuat berpuasa di siang hari, serta agar kita berbeda dari ahli kitab. Karena ahli kitab puasanya tidak pakai sahur. Itulah ya. Wa tadullu ala dzalika riwayah an Anas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahuri al-barakahnya. Rawahu al-Bukhari. Tasaharu, hendaklah kalian itu bersahur karena di dalam sahur ada barakah. Wa riwayah an Amr bin As radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahari. Rawahu Muslimun. Sesuatu yang membedakan ya antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, akalatus sahari adalah makan sahur atau santap sahur, gitulah ya. Jadi sahur ini menjadi adab, dan insya Allah teman-teman sudah melakukan tiap malam lah, kecuali ketiduran sehingga tidak sempat sahur, gitulah. Berikutnya adalah yang kedua, salah satu juga adab dari kita berpuasa ya. Saat kita berpuasa, adab ini disunahkan. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita dianggap makruh, gitulah teman-teman ya. Itu definisi dari adab berpuasa istilahnya. Yang kedua adalah takhir as-sahur, mengakhirkan sahur. Jadi melakukan sahurnya itu jangan setelah isya. Meskipun ya boleh teman-teman. Jadi sebelum tidur kita makan dulu, diniati kita akan sahur, itu boleh. Tetapi yang sunnah dan termasuk adab dari berpuasa adalah takhirus sahur. Wazalika bihaitsu yantahi minat ta'am wasyarab qabaila tulu'il fajr biqalil. Jadi kita selesai makan sahur, selesai minum sahur, atau selesai rokokan, kalau rokokan itu sebelum terbit fajar beberapa saat. Sebelum imsak gitulah ya, sebelum imsak. Jadi hampir jam 3 lah kalau sekarang, jam 3 sampai jam setengah 4. Itu standar untuk sahur, mengakhirkan sahurnya. Itu sunnah juga.
termasuk adab dari berpuasa. Wa dalil dari qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftar wa akharu as-sahur. Rawahu Ahmad. Dalilnya adalah jadi tidaklah umatku itu selalu dalam kebaikan ya selama dia, artinya menjadi hal yang baik bagi umat saya, kata Rasulullah, kata umatku, ma'ajjal al-iftar, yang menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau berpuasa adat sudah batalkan dulu puasanya, bu minum, bu makan kurma, yang penting batalkan, jangan tidak batal gitu lah ya. Wa akharu as-sahur, dan mereka yang mengakhirkan sahurnya. Jadi kalau puasanya diawalkan segera, jangan nunggu habis isya gitu lah ya. Nah, kalau sahurnya diakhirkan sampai menjelang imsak, sehingga setelah makan, setelah minum imsak gitu. Itu tambah utama. Yang ketiga adalah al-ittisal al-janabah qabla al-fajr. Jadi adabnya berpuasa yang ketiga adalah al-ittisal al-janabah qabla al-fajr, yakni mandi besar ya. Al-janabah karena ada bahasa janabah dari junub, qabla al-fajr sebelum fajar. Liyakuna ala tuhrin min aywalis saum, agar orang yang junub ini yang tidak dalam keadaan suci itu suci kembali dari awal puasa. Jadi sejak imsak sudah suci. Jadi makanya mandinya kalau junub atau mimpi basah atau kalau suami istri sedang bergaul, dia mandinya sebelum imsak gitu lah. Itu disunahkan. Walakin al-afdal izalatuha qabla al-fajr ya. Nah ini, wa makna dzalika anal janabah la tunafi as-siyam walakin al-afdal izalatuha qabla al-fajr. Ini artinya janabah atau kondisi kita junub itu tidak menafikan puasa, artinya sah puasanya betul. Walakin afdal, tetapi yang utama adalah kita sudah menghilangkan janabahnya, artinya kita sudah suci qabla al-fajr, sebelum fajar. Wa dalil dzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasbahu junuban min jima'in ghairi ihtilam summa yaghtasil wa yasum. Rawahu al-Bukhari. Dalilnya adalah karena Nabi pernah suatu ketika Rasulullah. Jadi kalau kana di dalam bahasa Arab itu maknanya pernah ya. Bukan ada tapi pernah. Karena Nabi pernah suatu ketika Rasulullah yasbahu junuban, beliau junub min jima'in, jima ya, beliau melakukan bergaul dengan istrinya. Summa yaghtasil wa yasum. Kemudian Rasulullah adus atau mandi besar kemudian berpuasa. Artinya tidak kemudian ketika kita sahur kita tidak suci itu kemudian sahurnya tidak sah ya teman-teman. La tunafi ya asyam. Wa kadzalika yustahabbu al-ghusl 'anil haid wan nifas, begitu juga disunahkan kalau selesai haid selain nifas ya qabla al-fajr, sebelum fajar, idza tamma tuhru wa qata'an dam qabla dzalika, apabila andek darahnya itu selesai malam sebelum fajar. Ya kalau sampai subuh kan tetap tidak boleh berpuasa deh ya haid itu. Yang keempat berikutnya adalah tarkul hadri minal kalam, meninggalkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak berguna, atau sesuatu yang buruk minal kalami, dari kalam, dari ucapan gitu lah ya. Jadi dikurangi, rasan-rasanannya dikurangi gitu teman-teman ya. Jadi ngerumpinya, kalau perempuan biasanya kan ngumpul ngerumpi, ngerasani gitu lah ya. Dan lupa udah begitu. Nah kalau berpuasa sebisa mungkin dihindari itu, sedikit dikurangi lah kalau nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Wahwa yang disebut dengan al-hadri minal kalam itu adalah asyadmu, apa, caci maki ya, nisuan lah, wal kadhibu, dan bohong, wal ghibatu, dan ghibah. Nah, ini ghibah, rasa-rasan ini. Wan namimatu, dan namimah, mengadu domba. Wasalun nafsi an syahwat, dan menjaga diri an syahwati, dari hal-hal yang syahwat ya, menimbulkan syahwat. Kan nadhilan nisa, seperti melihat perempuan, delo ai, butifilah kodai saya kira ya. Wasima'il ghina, dan mendengarkan nyanyian yang melenakan ya. Meskipun di sini kontroversi ulama. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qala zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Rawal Bukhari. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk ya, wal amalu bihi, dan malah berperilaku buruk ya, falaysa lillahi hajah fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Jadi tinggal rasa poso ae, benar bahasa sekarang. Meskipun puasanya sah, secara fikih dia sah, tapi itu sebenarnya puasa apa? Puasa adalah latihan untuk menahan diri agar tidak ngomong
jelek, tidak. Kan latihan puasa itu ya. Agar di luar puasa nanti 11 tahun, 11 bulan berikutnya kita bisa stabil. Nah, spiritual kita kan gitu. Bukan malah dengan berpuasa kita tambah ngerasa nih orang, tambah melampiaskan, tambah akeh belanjaan, kan benar ya. Jadi kontraproduktif. Nah, ini silakan kita kaji ulang nanti ya. Ada budaya apa yang salah di puasa kita sebenarnya? Kok tambah berpuasa kok malah tambah banyak pengeluaran misalnya. Padahal tujuan puasa adalah menahan diri, belajar mengendalikan diri. Yang biasanya konsumtifnya mangane wake dikurangi kan gitu deh. Puasa begitu, bukan malah kita melampiaskan. Nah, sementara sekarang budaya kita adalah budaya konsumerisme. Dengan puasa malah tambah banyak bazar kan gitu deh ya. Ini ada apa sebenarnya? Silakan dikaji ya. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi monggo dikaji lagi. Berikutnya adalah tarkul hijamah wal fastu wa nahwihima. Jadi meninggalkan, tidak melakukan hijamah. Hijamah itu canduk ya. Apa bahasa? Ya canduk. Wal fasti dan membuang darah ya. Lianna dzalika yudhifus shaim. Karena hijamah ini dan membuang darah itu ada yang pakai lintah itu lah, ada yang pakai lintah. Biasanya ada teman saya itu ditolak lintah di sininya, sehingga diisap darahnya kemudian dibuang. Katanya itu pengobatan lama memang ya, dan itu tidak dianjurkan kalau kita berpuasa. Jadi adabnya adalah kita tidak melakukan canduk di siang hari dan tidak melakukan pengobatan buang darah kita. Itu bahasanya. Wa kadzalika tarku zawq ta'am wa 'ala kulli khafan musul syai'in bila jafijan. Kita juga meninggalkan jangan membau sesuatu yang melezatkan dari makanan. Misalnya kan lewat di depan warung, ada warung Padang begini-gini terus gitu lah ya. Bisa mungkin dihindari gitu. Meskipun tidak masalah sebenarnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah ta'jilul iftar atau mendahulukan, menyegerakan berbuka puasa. Tadi sudah selesai ya. Mendahulukan, jadi jangan tunda. Azan langsung minum, batal. Yang penting batalkan dulu. Bukur mambo, jadi jangan tidak dibatalkan puasanya. Yang ketujuh al-iftar ala tamdi. Jadi berbuka puasa dengan kurma. Wistabu iftar saim ala tamdi padahal kita lama. Jadi kurma dulu, kalau tidak ada ya air apa-apa. Apa? Ini sabda Rasulullah, "Iza aftar ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid fa ala ma'in." Jadi pertama kurma dulu ya, baru air. Itu kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, langsung nasi ya nggak apa-apa. Mau tahu, mau tempe ora masalah ya. Yang kedelapan doa dan iftar, yakni berdoa ketika mau berbuka puasa ya. Wa inna bilisai ma yaqul anta fitri Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqi aftartu ghabat dama wa afdalat urub wa salamat rajul insyaallah. Insyaallah hafal semua teman-teman ya. Ini insyaallah hafal semua. Kenapa harus begitu? Karena itu ungkapan. Jadi doa itu dalam Islam kita, kenapa ada doa-doa keseharian ya? Sejak kecil kita diajari karena doa itu kan harus dimuati kesadaran, penghambaan, pengabdian. Ya Allah, alhamdulillah karena Engkau aku berpuasa kan gitu. Jadi ada sesuatu yang merasuk lagi dalam jiwanya, dalam batinnya. Jadi dimuati oleh kesadaran itu gitu lah. Pak mau makan, Allahumma ya Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahkanlah. Misalnya gitu ya. Berkahkanlah. Itu kan sesuatu yang luar biasa batin. Ke spiritualitas kita itu luar biasa, teman-teman, kalau kita terbiasa begitu. Mau keluar rumah, ya Allah, alhamdulillah saya mau keluar rumah. Tolong jaga saya kan gitu. Itu beda dengan yang mbuh pamampus tapi enggak ada kesadaran ibadahnya gitu. Padahal kampus kita itu juga mau ibadah gitu. Makanya kita berdoa. Ini penting ya teman-teman, meskipun kadang disepelekan oleh kita ini. Kenapa? Karena tidak terbiasa, kita lupa. Padahal kalau itu ada, ya Allah saya mau pergi ke pasar ini, mau jualan, tolong dibantu kan gitu. Itu kesadaran di hatinya beda, Rek. Kalau kita terbiasa begitu itu kita akan lebih ikhlas menerima, ya Allah Engkau yang membuat daganganku menjadi laku, menjadi tidak, itu Engkau ya Allah. Kan ada muatan kesadaran yang luar biasa dalam jiwanya. Nah kalau kita terbiasa begitu itu hidup kita lebih ringan. Karena selalu online terus sama Gusti Allah. Jadi ingat terus, ya Allah bantu saya mau belajar ya Allah, tolong dibantu.
kita mau belajar ilmu dari Allah kok kita tidak ingat Allahnya, itu kan kurang ajar banget gitu loh ya. Makanya ayo teman-teman sekalian, dengan adanya Intisima Hati ini kita belajar memuati kesadaran kehidupan kita dengan penghambaan atau dengan pengabdian tadi itu. Nah, di puasa juga begitu. Makanya ada niat. Ya, niat itu adalah sesuatu yang memilah-milah bahwa ini puasa sunat, ini wajib, ini puasa Rajab, ini puasa setelah Lebaran. Kalau enggak kan tidak ada bedanya. Apa bedanya? Enggak ada. Yang membedakan adalah muatan kesadaran kita, niatnya tadi itu. Makanya niat dibahas sejak awal. Ibadah tidak sah tanpa niat, kan gitu. Apa saja. Tidak ada niatnya kok. Makanya penting kita. Nah, niat itu kan doa sebenarnya. Nah, makanya doa. Gitu ya, teman-teman ya. Insya Allah hafal doa semuanya. Kemudian berikutnya yang nomor 9 adalah adab berpuasa juga adalah taftir as-shaimin, yakni memberi makan orang-orang yang berpuasa. Nah, di Surabaya itu dulu saya kuliah itu biasanya kalau sore itu ya ke masjid-masjid. Cari takjil itu gayanya mahasiswa aktivis begitu, kalau tidak pulang kampung bulan puasa di Surabaya dia cari ke masjid-masjid gitu. Kenapa? Karena memang disunahkan kita memberi makan bagi orang-orang yang berpuasa. Taftir as-shaimin istilahnya ya. Yang 10 adalah iksar minas shadaqah wa tilawatil Quran, memperbanyak sedekah dan tilawatil Quran. Ini juga beda pahalanya di bulan puasa dengan di bulan non Ramadan, gitu ya teman-teman. Yustahabu lis-shaim yukatsira minas shadaqah fi syahr Ramadan kama yustahabu lahu yukatsira minal Quran wa madrasati. Jadi sunnah untuk lebih sunnah lagi gitu lah, fadilahnya lebih utama kalau kita baca Quran, apalagi mempelajari Quran pada bulan Ramadan. Ya ini butuh pembiasaan. Ada istilahnya kan sedekah subuh. Jadi kalau subuh kita naruh 1.000 berapa gitu lah, di celengan, setelah itu nanti dikasih. Kenapa begitu? Apa bedanya dengan tidak melakukan itu loh? Bedanya di niatnya tadi itu. Dimotivasinya, ya Allah, jadi kalau istiqomah setelah subuh kita naruh 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 terserah. Setelah itu kita naruh, itu kan ada muatan kesadaran terus. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh. Oh, jadi ya Allah, jadikanlah ibu saya tambah semangat. Kan gitu ya. Jadi kita ngasih sesuatu itu dengan muatan kesadaran. Jadi kalau kita ngasih ke pengemis atau ke siapapun saja, ke anak-anak jalanan, itu dimuati gitu loh. Cara kita memberinya. Meskipun 500, 1.000, 2.000 dimati, Allah, saya niat untuk kakek saya yang meninggal. Ya Allah, saya niat untuk adik saya yang masih di kandungan ibu. Nggak ada masalah. Nah, tujuan kita beragama adalah begitu sebenarnya. Kita meningkatkan kembali spirit, ya. Spiritualitas kita itu dites terus. Nah, syukur kalau paketnya banyak, bisa online gitu lah ya. Nah, dengan cara apa? Dengan sedekah dimuati kesadaran. Kesadaran untuk apa? Ya Allah, saya mau uas ini, mohon dibantu ya. Jadi ketika ngasih barang, ngasih uang ke orang itu dimuati, ya Allah, saya uas, tolong dimudahkan. Ya Allah, saya mau bayar SPP bentar lagi, UKT ini nggak ada, ya Allah, tolong bantu saya. Jadi ketika sedekah itu, dan yang begitu itu tijaratan lan tabur, kata itu adalah perdagangan dengan Allah. Jadi perniagaan dengan Allah yang tidak akan rugi, kata Allah. Dimuati aja begitu, ya, dimuati aja kesadaran begitu. Sehingga kita lebih enak. Jadi batin kita itu lebih legowo gitu loh, lebih bisa menerima. Nah, ini butuh pelajaran, butuh mengalami gitu ya. Ya kita praktekkan ayo, bismillahirrahmanirrahim gitulah ya. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman sekalian, adik-adikku. Insya Allah sudah paham semua, tetapi barangkali ada yang terlupa, kita ingat kembali gitu ya. Barangkali ada hal-hal yang insya Allah materinya materi ringan, tapi justru itu menurut saya yang menjadi ciri khas dari Intisima Hati ini. Jadi semakin ringan kan semakin dilupakan biasanya ya. Nah, saya kira begitu teman-teman. Apakah ada apakah ada hal-hal yang perlu ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri teman-teman sekalian? Saya juga sudah share materi penjelasan di materi kemarin ya, rukun puasa dan hal yang bertentang puasa sudah saya share di kelas vlog. Silakan teman-teman pelajari dan ada tugas review via voice juga gitu ya.
Baik teman-teman, apakah ada hal-hal yang perlu dipertanyakan? Minggu-minggu minggu-minggu kemarin, kalau teman-teman aktif di medsos itu ada beberapa kasus ya. Jadi bagaimana kemudian ada salah seorang dokter namanya Dr. Imam Nakhai ya, beliau orang Situbondo, beliau nge-share status di Facebook yang mendukung pendapat lah kira-kira begitu bahwa orang yang haid itu boleh berpuasa. Gitu lah. Teman-teman mengikuti apa enggak kira-kira? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak tahu malahan itu. Enggak tahu. Saya tanya, ini mohon dikaji lagi nanti ya teman-teman. Jadi minggu-minggu kemarin baru 5 harian, 4 harian atau berapa ya. Di medsos ramai, bahkan juga sudah di Detik juga ngangkat itu sebenarnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah orang yang haid itu boleh berpuasa atau tidak kira-kira? Kalau pemahaman kita selama ini tidak boleh berpuasa, kan gitu ya? Sepemahaman kita, makanya orang yang haid biasanya tidak berpuasa. Gitu kan? Itu pemahaman dari dulu dan hampir dianut oleh seluruh dunia mungkin begitu. Nah, gitulah teman-teman. Kemudian ada ulama. Ini sebenarnya sudah lama sebenarnya, cuma diangkat kembali. Jadi tahun 2009 siapa namanya, Rek? Ada seorang profesor dia dari Istanbul University di Turki ya. Dia nulis sebuah kitab, judulnya adalah Mafahim yang bagi antusahah fi Dhail Qur'anil Karim ya. Kalau tulisannya Abu Yasaid Alawi Maliki itu kan mafahim yajibu antusahah ya. Kalau ini mafahim yang bagi antusahah fi Dhail Qur'anil Karim itu kitab, teman-teman. Bisa download kalau yang bisa baca bahasa Arab. Di situ beliau menjelaskan tentang posisi bagaimana seorang puasanya orang haid gitu loh. Pertanyaannya adalah apakah menstruasi itu adalah mani, yakni yang mencegah wajibnya puasa atau uzurnya puasa? Ini beda lah, dua-duanya beda ya teman-teman ya. Kalau mani artinya seorang perempuan bukan hanya boleh tidak berpuasa tapi juga dilarang berpuasa, tidak boleh berpuasa, itu berarti menstruasi sebagai mani, pencegah dari wajibnya puasa. Beda dengan pendapat yang mengatakan bahwa menstruasi adalah uzurnya berpuasa. Sama seperti sakit, orang sakit ya boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Nah, ya bayangkan ya Allah. Ini lagi gencar ya. Padahal buku ini sebenarnya sudah tahun 2009, cuma diangkat kembali oleh Imam Nakhai ini, Dr. Imam Nakhai, sehingga ramai di Indonesia. Nah, gitulah ya. Ini bisa dikaji teman-teman. Teman-teman nanti bisa download gitu maksud saya. Bisa download ya. Judulnya adalah Mafahim yang bagi antusahah fi Dhail Qur'an Karim. Tulisannya siapa? Saya cek lagi ya. Di HP itu saya downloadnya di HP kemarin. Coba cara download buku teman-teman kalau berbahasa Arab silakan tulis aja judulnya. Di mana di Google ditulis ya, Mafahim yang bagi antusahah hafal ya bahasa Arab teman-teman ya. Ketik Arab bisa insyaallah ya. Nah ini tahmir kitab Mafahim yang antusahah fi Karim ya. Nours book. Ini gratis juga teman-teman, tinggal download. Nah ini kitabnya, kelihatan teman-teman ya. Tapi saya di laptop belum download, saya downloadnya di HP kemarin itu. Tinggal ini tahmil, itu download artinya. Silakan download teman-teman. Artinya ruang-ruang pendapat yang selama ini kita kunci itu kan sudah dikunci mati ya, bahwa nggak bisa, pokoknya orang yang menstruasi haram, bukan hanya boleh tidak berpuasa tapi haram berpuasa karena haid sebagai mani, itu pendapat ulama terdahulu dan kita sepakati sampai sekarang kan gitu. Moro-moro ada apa namanya, ada pendapat nih, ada 2 profesor kayaknya yang mencoba merekonstruksi pemahaman itu gitu ya teman-teman. Kalau tidak salah Prof. Dr. Imara atau siapa gitu ya di Mesir, dan satunya lagi adalah ini Profesor siapa namanya, Rek? Bentar, di kitabnya ada ini kok. Ini dari Istanbul, Turki. Nah,
Itu jelas sekali bagaimana beliau mempertanyakan gitu loh ya. Kalau puasa itu, kalau menstruasi itu membuat perempuan haram berpuasa, haram ya. Bukan hanya boleh tidak berpuasa, tapi haram berpuasa atau dilarang berpuasa. Kenapa suruh ganti? Kok ada kodok kalau puasa? Sementara sholat tidak ada kodok kan gitu. Ini bukan pendapat saya loh ya, jangan muring-muring ke saya, nanti saya malah dikafir-kafir. Enggak, saya hanya menyampaikan bahwa ini lagi hangat sekarang. Karena kita apa namanya? Bentar, saya download ya. Karena kita harus minimal Anda sebagai mahasiswa kalau ditanya, oh iya memang ada pendapat begitu, ada, maksud saya begitu. Jadi pendapat mengenai bahwa perempuan menstruasi boleh berpuasa itu dicetuskan, meskipun Darul Ifta Mesir itu membantah pendapat ini. Itulah teman-teman. Gimana? Padahal kita kan sudah mengunci nih, dipaten nih, bahwa perempuan yang mens itu tidak boleh berpuasa, bahkan haram. Bukan hanya boleh tidak berpuasa, seperti uzur ya, sakit misalnya, boleh tidak puasa, boleh berpuasa. Itulah teman-teman. Coba kita buka ya, biar teman-teman tambah yakin. Saya tidak mengatakan Anda harus boleh boleh berpuasa kalau jangan kayak gitu loh ya. Hati-hati, kita masyarakatnya kan masyarakat yang belum mau menerima perbedaan gitu loh ya. Jangan nanti dikafirkan Anda. Nah, ini bagus kok ya. Kitab yang menarik sekali menurut saya, dan kalau Anda senang bahasa Arab bagus sekali, bahasanya juga luar biasa teman-teman ya. Luar biasa. Coba Naqsul Ajal ya, ini dibahas syafaat gitu lah ya, salatul Jumat. Nah ini nomor 22 ini ya, 152. Somul haid wa salatuha. Puasanya orang yang menstruasi. Silakan. Sekali lagi teman-teman tolong difilter ya. Saya tidak mengatakan bahwa setelah ngerti pendapat ini kemudian teman-teman enggak apa-apa, saya biar enggak ngutang misalnya, saya puasa aja, jangan kayak gitu. Ini hanya sebagai bahan kajian ya. Ingat, ini sebagai bahan kajian, khawatir nanti ada yang tanya ke teman-teman karena lagi polemik ya. Apakah benar? Iya benar ada. Kalau mau cross check silahkan cross check sendiri, ada ya. Coba ini halaman 152. Ya, sebentar aja kok teman-teman ya. Puasanya orang yang menstruasi ya. Nah, ini Rek. Shaumul haid wa salatuha. Ya. Ini disebutkan kalau Allah Ta'ala saladul mahid gitu-gitu lah ya. Ya dulu ala lahid laisa tahira allati tashhadu wudu al ghusl laisa salat, kalau ini sudah dijelaskan. Wala lahid an tusalla li anna laisa tahira wala ta'sbitu dia salat fi ayyi ta'ala. Wa an Aisyah disebutkan juga. Wal haid la tusalli fi ayyi dia wala tu'iduha ba'du li annaha laisat wajib 'alaiha, tidak wajib. An mu'adati qala satu tret qalat. Wa kalimatu qada yang disebut hiya allati awqatin nas fil khata wa hiya hina sabul karim. Jadi qada itu kan mengerjakan sesuatu di luar waktunya, gitu lah ya. Nah, beliau mempertanyakan itu sebenarnya. Nih, saya singkat-singkat aja, nanti silakan teman-teman download sendiri ya, atau kalau mau baca saya share di grup, nggak apa-apa nanti. Biar teman langsung ke poinnya saja. Wa qalu Aisyah radhiyallahu anha kunna nu'maru bi qata'is shami wa la nu'maru bi qata'is shalah. Ini hadis sebenarnya ya. Ya dulu ala anna damil haid laisa mani'an lis-shaum. Tidak, dia bukan mani. Ya, bukan penghalang untuk berpuasa.
kata pendapat. Kata pendapat sebentar saya cek. Jadi apa namanya teman-teman? Ya ini hanya sebagai pegangan saja ya, sebagai kajian saja lah. Jangan sampai kemudian ngerti dikit, wah kita ini mau mengamalkan, misalnya gitu-gitu. Tidak ada kayak gitu ya. Abdul Aziz Bayindir ya, ini karyanya Prof. Abdul Aziz Bayindir, seorang dosen atau profesor di Istanbul University di Turki ya. Coba, ini intinya. Waqat undal haid fil tasabiqu adza. Haid sebagai penyakit. Ya, ingat, penyakit. Wal adza huwa ma yutabiqul insan, wal marad kadzalika yu'tabur adza. Sakit juga disebut adza. Marad itu sebagai penyakit gitu. Jadi haid itu dia bukan mani tapi sebagai uzur. Maka boleh tidak berpuasa tapi juga boleh berpuasa. Nah, menurut pendapat ini bukan pendapat saya lah ya. Jangan muring-muring saya, bukan pendapat saya. Ini pendapatnya Prof. Abdul Aziz Bayindir. Wa antasumu khairul lakum. Sama di Quran kan gitu. Wa in kuntum maridan awala safarin fa'iddatun min wa antasumu khairul lakum. Jadi orang yang sakit boleh berpuasa. Sama orang yang haid atau menstruasi menurut logika beliau juga boleh karena mens itu ada, itu penyakit, bukan mani ya. Wal haid law sya'at samat wa law sya'at aftarat. Ya, teman-teman, ini. Wal haid law sya'at samat wa law sya'at aftarat. Barang perempuan yang menstruasi kalau dia ya mau silakan puasa, kalau enggak ya enggak apa-apa, dia mokel buka puasa. Wa alaiha tatayyab min ukhra kama yaf'alul marid, sama seperti sakit. Walakan al haid mani bisami sama wajib al qada. Andai haid adalah mani, yakni satu yang menghalangi kewajiban, artinya larangan bagi puasa, sama wajib al qada, maka mesti tidak ada qada, tapi faktanya qada. Gitulah teman-teman sekalian. Kan ini menurut beliau sangat rasional. Gitulah ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang dilarang dikerjakan, haram dikerjakan, kok moro-moro suruh ganti? Kan aneh menurut logika beliau. Paham nggak maksud saya? Maksudnya gini loh ya. Kalau menstruasi itu adalah manian, sesuatu yang mencegah wajibnya puasa, artinya perempuan menjadi haram. Lah kok suruh ganti itu gimana? Padahal dilarang kerjakan, tapi kok suruh ganti? Menurut beliau itu tidak masuk akal, makanya bukan mani. Itulah ya. Makanya menstruasi bukan mani. Dia ala, dia penyakit, karena penyakit sama seperti marid. Orang yang marid itu boleh berpuasa, boleh tidak. Wal fuqaha yuhrimuna al-haid as-shaum wa yaquluna idza samat atammat wa ya'muruna bil qada. Kaifa yaquluna bi wujubi qada'i ibadah qad harama adauha. Nah ini. Poinnya di sini. Menurut logika beliau. Kaifa yaquluna bi wujubi qada'i ibadatin qad harama adauha. Bagaimana mungkin kita diperintah untuk mengqada ibadah yang kita haram melaksanakannya? Kok dipikir-pikir masuk akal ya? Saya belum mengiyakan lah ya. Saya masih mengkaji juga, tapi monggo teman-teman didiskusikan. Jadi ya biar ngerti aja lah bahwa polemik itu sedang hangat sekarang gitu kira-kira ya. Jadi silakan teman-teman, ini kitabnya adalah apa namanya? Nah, mafahim yang bagi antusohah gitu ya. Mafahim yang bagi antusohah kira-kira halaman, bentar teman-teman, 152 kalau tidak salah ya. Ya. Bentar teman-teman ya. Teman-teman juga bisa screenshot, silakan, tidak ada masalah. Kalau yang bisa screenshot silakan screenshot. Biar menjadi wacana lah ya, kita menjadi wacana saja. Ini menjadi wacana artinya apa bahasa yang paling pas? Ya wacana membuka kembali ruang-ruang diskusi kita. Ya, saya tidak mengatakan pendapat ini benar, tidak, semuanya pendapat gitu lah ya. Tapi minimal kan apa namanya ya, kita
bisalah merekonstruksi pemikiran kembali ya. Silahkan, menurut saya ya tidak ada masalah. Artinya kita boleh gitu lah ya. Baik, ada pertanyaan kira-kira atau dicukupkan aja teman-teman? Cukup ya teman-teman ya. Jadi saya ini terakhir hanya tambahan mengenai ini polemik yang minggu ini baru 3 hari atau 4 hari yang lalu. Jadi silahkan cek di Detik, perempuan haid boleh berpuasa di internet, berita misalnya ya. Karena yang nulis sudah dihapus sama beliau di Facebooknya, dihapus karena malah rame kan gitu orang. Nah ini jadi polemik nanti ini, gitu loh. Akhirnya beberapa teman-teman juga ketemu dengan kitab ini. 2 profesor itu yang mengatakan bahwa menurut beliau itu boleh perempuan yang menstruasi itu boleh, bukan haram, tapi boleh berpuasa, boleh tidak. Yang benar yang mana wallahu a'lam. Saya tidak menyuruh, juga tidak menolak. Kira-kira begitu ya teman-teman sekalian. Saya kira cukup diskusi kita pada sore kali ini. Silakan bagi yang masih ada di depan laptop diaktifkan dulu videonya ya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kata-kata yang salah ataupun pendapat yang salah gitu ya. Jadi yang saya sampaikan itu adalah bukan pendapat saya teman-teman ya, itu adalah pendapat ulama tentang bolehnya perempuan yang menstruasi untuk melakukan puasa. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Marilah kita akhiri diskusi kita pada sore kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah astaghfiruka wa atubu ilaik. A'tazirukum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.